bersama kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya Prananya dalam acara podcast bersama Naluri Manca. Dan di sini saya ditemani bersama teman-teman dari Naluri Manca. Ada Kak Gus Eka, ada Kak Kesa, dan juga ada Kak Kevin yang akan menemani saya untuk mengupas narasumber kita pada hari ini yang terkenal sebagai seniman atau tokoh pelaku seni yang multitalenta yang kita akrab sapa dengan Bligong Rama. Nah, sebelum masuk untuk mengulas bersama Bligong Rama tentang kesenian dan yang lainnya, kita tanya dulu nih sama teman-teman dari Naluri Manca. Bagaimana sih, seperti apa sih kalian tuh mengenal Bligong Rama di sini, dan kenapa kalian juga bisa mendatangkan Bligong Rama di sini? Oke. Jadi kalau sebelum kita mengenal ya supaya lebih semangat sedikit ya gitu, kita salam dulu, salam bangkit jaya gitu bareng-bareng nih. Salam bangkit jaya jaya. Ya, selamat luar biasa, welcome back to channel Naluri Manca. Jadi di sini mungkin dia akan bercerita sedikit nih, Tiang Lumun nih bercerita. Nah, kalau tadi akrab dikenal dengan Bligong Rama, tapi kalau Tiang akrab biasa memanggil Ajung ya, kan nih. Ya, jadi ada ikatan ya. Ada ikatan ya. Jadi ada kemiripan, cuman beda kemiripan. Ada beberapa keahlian yang saya dapatkan di sana itu. Nah, jadi kalau dari Tiang sendiri nih, jadi Tiang baru lah, mungkin bukan baru mengenal istilahnya, yang baru mengenal nikah tahun 2011 kalau nggak salah. Ya, jadi Tiang waktu itu SMP kelas 2. SMP kelas 2 didatengin dan ditelepon sama kakek Tiang, ditelepon Ajungnya ditelepon, disuruh pulang gitu, dikenalin. Dan sebelum nikah Tiang sudah sering menonton Palu Wakil 2007. Nyanyi bengigal gitu deh, tuh cegak aja rompongnya gini kok luas sekali gitu, siapa yang minari gitu. Nah, jadi sempit dunia mereka. Jadi ketika beliau datang dan memaparkan itu, wih kok ketemu gitu. Nah, singkat cerita bahwa ada hubungan saudara di sana gitu. Nah, dari sanalah udah diajak, wih dijemput ke sana sini, kita melalui waktu itu pakai APV, masih yang ingat untuk nikah. Saya latihan biar duduk juga di sana nih, oleh juga kita yang latihan dari sana mengenal hingga SMA 5 masuk Gus, nah gitu udah SMA 5 masuk, sedangkan ibu Tiang masih waktu nikah mau masuk SMA 3 bingung lah gitu. Jadi SMA 5 nikah masih pilihan kedua, SMA 3 akhirnya dapat di sana. Nah, dipertemukan lagi pada saat yang kuliah. Jadi kita kuliah di sana, ketemu di KIP PGRI. Nah, beliau adalah dosen yang langsung dan sekaligus pembimbing dan skripsi, dan juga yang membantu yang enggak tamat. Itu sih tamat. Ya, jadi beliau membantu, dan di balik itu dia juga ikut organisasi dengan Ajung juga di Panca Langit. Nah, itu dari 2016 kalau nggak salah ya. 5 tahun sampai sekarang gitu. Nah, itu terus bersama dengan apapun yang selalu koordinasi dengan beliau kita hingga sampai sekarang ini beliau bisa hadir kan karena adanya sebuah komunikasi. Nah, itu bentuk hubungan kita, atau hubungan saya yang lebih tepatnya dengan paman yang tercinta ini. Dan Ponakanku. Ponakanku Boyeka. Nah, jadi itu saja sih kalau dari saya perkenalannya ya. Oke, mungkin kalau dari Tiang, jadi saya itu dulu pertama kali kenal sama Bligong, tahu Bligong itu adalah sosok pemilik dari Panca Langit. Nah, dulu saya ngefans banget nih sama Bligong, sama anak-anak Panca Langit dulu. Sebelum waktu kapan ya? Ketika kira-kira umur waktu kuliah baru awal-awal kuliah itu, yang senang melihat di sosmed tentang ada Panca Langit kan seperti itu, tentang sosok Bligongnya terutama di tokoh Bligong. Nah, akhirnya karena Tiang terlalu kepo, ketua Tiang mas kepo, gitu modelnya terlalu kepo dan pengen banget belajar di masa baru semester 1 kuliah itu tahun 2015 itu, akhirnya ya carilah informasi. Kebetulan waktu itu Kesa tak lihat di sana, oke, terus nanya Kesa dan Opang lagi satu waktu itu, nanya, wih pindah sih seragam biru gitu gitu. Akhirnya setelah terus nanya sampean akhirnya bisa ikut nadi waktu itu pertama waktu berangkat terus ke Ceningan kalau nggak salah, baru di sana Tiang kenal sosok Bligong gitu.
dan senang banget bisa kenal sampai sekarang. Akhirnya kita terus berhubungan, bukan berhubungan yang lain. Baru mau saya tanya. Komunikasi kita terjadilah suatu kedekatan juga sebagai guru tiang juga yang membimbing tiang hingga sampai sekarang ini banyaklah saya dapat ilmu dari beliau. Seperti itu singkatnya. Oke, dari saya sendiri bercerita tentang pengalaman kenal sarang Bligong niki itu awalnya dari LKS di SMK. Itu saya masih kelas 1 SMK. Itu awalnya dia dapat minjem properti ke Studio Majalangit. Nah, itu untuk lomba LKS yang masih dulu masih favorit lah, masih jor-jorannya tentang LKS gitu. Jadi setelah dari sana Bligong yang nelpon Deata nih, nah Deata dan Rai seperti ini. Dek, ada sih timpal-timpal itu ada masuk ke Pancalangit dan kalau nggak salah sehingga tiang. Nah di sana dia direkomen dengan Deata dan Crispo. Nah itu pertamanya. Nah setelah singkat cerita dia masuk ke sana, dia diajak proyek pertama itu baris tipak dia nih, baris tipak Pujang Batal nih. Nah itu yang pertama di Pura Desa Kapal itu tahun 2014. Kembali ya, nah itu di tahun 2014. Nah dari sana bermula saya ikut berkecimpung di kegiatan Pancalangit. Nah yang kedua itu ikut di tari gongseng kalau nggak salah, gongseng di Ubud. Nah itu di Lotus Ubud. Itu karya pertama sarang Bligong yang ikut proses yang memang prosesnya itu sangat luar biasa, yang di sana yang mengenal banyak lifting atau tari kontemporer itu khususnya di sana. Jadi banyak yang dapat ilmu dari Bligong niki selaku pembimbing dan guru tiang, itu baik dari segi moral, dari segi koreografi, dari segi organisasi. Jadi Bligong lah dari sana lah yang kenal Bligong sama niki. Guru kasmaran juga kayaknya. Guru kasmaran. Karena sering serem juga. Oke, berarti itu masih bercerita tentang kedekatan dan bagaimana kenalnya sama Bligong aja ya. Jadi saya ingin mengetahui nih, kan waktu di acara Jayabaya itu pasti ada prosesnya. Apakah ada alasan khusus dari kakak-kakak Naluri Manca memilih Bligong juga sebagai mentor di sini? Ya, jadi kalau masalah alasan khusus itu pasti ada ya. Jadi kita dengan berbuat dalam proses penciptaan karya ini, satu sisi bukan tentang apa ya. Jadi di sini itu lebih ke memang guru-guru kita dari awal. Jadi ibarat kata Nikel tetap eling. Nah, kan konsep besar ada eling. Nah, jadi dari sana kita eling bukan hanya dari ide dalam beraktivitas itu, tapi pemahamannya yang kita harus ambil karena kita akan melangkah dalam suatu langkah yang baru. Pemahaman itu yang harus kita dapatkan, kita tekat sebelum melangkah, karena dalam bentuk baris ini kan kesiapan gitu, siap mungkin menghadapi sebuah kebangkitan nih gitu model. Itu yang akan kita cari melalui pemahaman kita tekat dari beliau sendiri. Nah di balik itu karena beliau adalah salah satu yang persentasenya banyak sekali membentuk tiang, khususnya membentuk tiang, Kevin, Kesa itu banyak sekali, bahkan banyak motivasi yang diberikan sama Ajung gitu modelnya ya dari proses-proses niki, sehingga sebelum adanya Jayabaya ini kita udah sering ngobrol gitu, sehingga beliau langsung menjadi mentor kita, bukan dari karya saja yang beliau mentor, tapi bentuk kegiatan ini, ide-idenya dan berapa tentang antisipasi yang akan kita hadapi. Dan ini nah banyak lah itu kan, nah itulah yang penting karena eling itu nak kewah yang tanda sadar dulu kan. Nah itu yang penting, itu sih yang lebih tepatnya. Jadi memang kedekatan, selain kedekatan memang Atu di sini atau Bligong Rama di sini memang memiliki peranan penting ya selama proses Jayabaya. Sangat penting. Itulah poin-poin yang tadi dikatakan sama Gusika itu,
menjadi suatu hal gebrakan bagi kami, dalam artian dalam bentuk sebelum melangkah kita harus apa yang harus kita dalam artian antisipasi sebelum melangkah, sampai risikonya dan lain sebagainya. Jadi memang peranannya sangat penting. Oke. Ya. Kita langsung masuk saja ke tanggapan Bligum deh tentang acara Jayabaya kemarin tanggal 26 Februari itu. Menurut Bligum, bagaimana acara Jayabaya kemarin? Oke, jadi sebelumnya saya mau bertanya nih. Nah, sebelum saya jawab, menurut kalian apa itu Jayabaya? Pertanyaan ini. Ya, silakan dijawab. Apa itu Jayabaya itu apa? Oke, kalau dari segi konsep event penentuan tema, kita mengambil dari bangkit dari keterpurukan itu Jayabaya yang menjadi ikon dalam tema kegiatan ini. Ya, cuman keterpurukan itu kan bukan berarti fenomena yang terjadi saat ini ya, tapi bagaimana kita terpuruk ketika kita tidak mampu untuk yang namanya melestarikan budaya itu sendiri. Nah, dan dengan adanya ini kan diingatkan kembali berbuat sesuatu dalam menghadapi sebuah era baru. Ya, itu sih. ya. Seperti ini. Itu sangat luar biasa ya. Jadi kalau menurut Bligum sendiri, itu Jayabaya, bagaimana kita bisa menang terhadap Baya itu kan bencana, musibah yang ada. Nah, jadi kan dari sana apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Jadi kekuatan semangat itu yang harus kita bangkitkan di sini. Dalam diri kita ini, semangat yang ada dalam diri kita ini yang bisa kita bangkitkan melalui apa? Nah, yang saya tangkap tanggal 26 itu adalah kalian kan menampilkan dua. Inti di sana itu adalah dua. Apa itu? Baris emas dan baris mancer. Kan itu. Jadi bagaimana kita di dalam diri kita sendiri membangkitkan, artinya menyadari eling seperti yang tadi itu eling terhadap apa? Eling terhadap diri kita. Unsur dalam diri kita itu apa? Pasti Panca Mahabhuta, kan begitu. Itu akan berkaitan semuanya. Ya kalau misalnya di Jawa kibat papat lima panca, ini akan berkaitan semua untuk membangkitkan kekuatan yang ada dalam diri kita, semangat yang ada dalam diri kita, baru kita akan mendapatkan sebuah keemasan. Itu garis emas. Nah di situ sangat luar biasa sekali. Jadi pemikiran-pemikiran kalian yang memang benar-benar sudah matang ya, sudah matang sebelumnya. Itu sebenarnya kalian datang itu sudah dalam kondisi matang sebenarnya. Ya, tinggal sebenarnya saya istilahnya kalau makanan itu sudah jadi, tinggal saya makan aja sebenarnya. Ya, nah itu sangat luar biasa. Nah, untuk acara kemarin itu juga yang saya lihat adalah sebuah persatuan di sini. Ya, ada unsur persatuan di sana. Kenapa? Karena di situ ada dua komunitas besar nih di Gambelan terutama ya, yang saya lihat itu adalah di Takswagung dan yang dari Denpasar. Dari Denpasar ini ternyata yang saya ketahui adalah gabungan dari seluruh kecamatan yang ada di Denpasar. Ini luar biasa sekali. Jadi bagaimana caranya kita ini mampu untuk bersatu lah, terutama kita di seniman ini kita mampu saling merangkul, saling menyatu di sini untuk apa? Untuk menuju Jayabaya itu sendiri, untuk menang dari wabah musibah yang ada, dan kita tidak semakin terpuruk di situ. Nah seperti itu. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Itu yang saya dapat tangkap dari acara tersebut. Nah selain itu juga ada penggunaan dari pemuda-pemudi. Nah, itu gambaran dari penari-penari itu ya. Dari banyak itu. Nah, disitulah adalah artinya persatuan di situ antara kekuatan Akase dan Pertiwi. Nah, tetap dasarnya adalah Aris, karena Badung ini kan Aris ya, artinya kekuatan apa namanya Purusa. Gitu. Itu baris itu sendiri. Ini luar biasa. Denpasar ini. Nah, yang dulu Denpasar ini namanya Badung. Dari satu dulu. Badung itu dari sebenarnya sini. Iya, itu yang saya bisa tanggapi dari acara kemarin. Berarti dari baris dengan kaitan Jayabaya ini kok bisa dikatakan nggak sih tepat nih? Artinya pas nih bahasanya. Iya, pas. Memang kita harus punya jiwa keprajuritan dulu. Harus siap tempur loh. Baris itu kan prajurit yang siap tempur nih. Kalian harus siap tempur dulu. Makanya sebelum tempur apa? Nah ini kita harus tahu dulu medannya. Kita ngajak perang siapa nih?
Ya. Kan begitu. Jadi ya seperti yang kalian katakan tadi, ya risikonya seperti apa. Nah itu yang harus saya berikan kepada kalian. Nah ini tujuan kalian apa itu dulu, kan begitu. Jadi ketika kalian mau berperang nih, gitu ya ceritanya. Nah, kalian tahu udah, oh ini yang saya harus hadapi. Kemudian risikonya seperti apa, itu harus dipertimbangkan, mau tidak mau gitu. Nah ini kan sudah luar biasa sekali. Baru kita bisa berperang di sana. Kita bisa melangkah lagi. Ya, dengan cara apa? Ini bukan berarti kita miyagan, itu bukan ya. Artinya kita menghadapi dunia yang seperti sekarang ini, ketika kesenian itu sudah mulai hampir hilang karena pandemi ini, tapi semangat kalian untuk tetap berkreasi di tengah-tengah dari pandemi ini sangat luar biasa. Nah, itu yang sangat Bligong apresiasi. Oke. Selain kita, tapi harus tanya juga. Jadi ketika adanya tanggapan ini, mungkin ada beberapa hal yang kami belum dapat ya dari orang lain, terutama mungkin ada tanggapan dari Jung tentang kritik dari penyelenggaraan Jayabaya ini mungkin menjadi sebuah batu lompatan kita, karena harapan untuk kesinambungan kegiatan ini ke depannya. Mungkin dari Bang Rumani gimana kira-kira? Oh, untuk evaluasinya? Ya, nah, evaluasi. Kalau menurut Jung sih hampir tidak ada yang dievaluasi lagi, karena kegiatannya yang sudah Bligong lihat sendiri itu, mengamati langsung proses kalian latihan selama kalian gladi juga. Nah itu yang terpenting. Kalau mungkin ketika kita menonton pentas selesai, kita hanya tahu oh garapannya kayak gini. Tetapi ketika proses, ini sudah bagus dari koordinasi, dari segi penempatan orang. Nah itu sangat luar biasa, itu penting. Jadi bagaimana kalian menempatkan, oh ini si A ada di sini, dia sebagai ini di sini, ini sebagai ini di sini, ini sebagai ini di sini. Ini sudah tepat. Nah, cuman yang terpenting adalah kedepannya, gitu ya, kedepannya itu kalian harus bisa kalian sebagai apa ini di sini. Jangan kalian semua itu mengambil kerjaan di situ gitu. Benar. Jadi panitia kalian juga, gitu. Terus penari kalian juga, gitu ya. Konseptor juga kalian. Nah ini kalau bisa kalian memang istilahnya kalau ingin menuntut pertunjukan yang bagus berkualitas, kalian biar nggak capek. Nah itu. Jadi ketika gladi yang saya lihat kalian itu terlalu banyak mengambil kerjaan gitu. Jadi pas gladinya intensitas power turun. Nah itu jadinya. Ya. Karena konsentrasinya Berbeda gitu. Ini dari mana nanti yang kemana? Itu sangat terlihat sekali. Nah, terutama bagi yang memang benar-benar paham tentang dunia tari itu dia pasti paham. Oh kok kemudian kena pandangannya gitu. Kok gitu sebeng nih. Nah, pasti itu ada sebuah beban yang di sana yang kalian hadapi. Nah, kedepannya kalau memang kalian mengatur, kalian harus sebagai mengatur. Sebagai penari, suruh orang yang lain yang mengatur. Jangan mempercayakan, mendelegasikan. Jadi kalian cukup konsepnya begini, A, B, C, D misalnya. Udah, kalian percayakan. Nanti evaluasi silakan. Jangan kalian ikut lagi ke belakang, lagi ke depan, lagi ke samping. Nah, ini yang menguras banyak tenaga. Ya nggak jadi dagang sate. Ya. Dagang sate modal badeng. Tapi begini, istilahnya ini adalah hal yang pertama yang kalian lakukan itu luar biasa sekali. Nah, ke depan mungkin perlu lagi pemikiran-pemikiran, strategi-strategi gimana caranya agar pertunjukan kalian tetap punya kualitas yang luar biasa. Iya. Perkembangan ya, jadi pastikan semangatnya semua ada pertumbuhan dan perkembangan. Supaya kita bisa melangkah more and more. Iya. Lebih dan lebih. harus itu harus. Justru kepada lebih. Iya. Oke, jadi itu tanggapan dari Bligong Rama dan udah langsung dikasih evaluasinya dan untuk memotivasi dari kakak Naluri Manca untuk berkreasi dan berkesenian yang dengan langkah yang lebih-lebih lagi. Nah, di sini Bligong yang mau nanya nih sama biar teman-teman juga tahu. Bisa nggak Bligong ceritakan sedikit tentang perjalanan Bligong, rekam jejak kesenimanan Bligong sampai sekarang itu dikenal sebagai pelaku seni yang multitalenta. Oke, kita cerita sedikit dulu ya. Cerita banyak juga boleh. Ini suruh cerita
Kita cerita singkat, padat dan jelas. Oke, jadi pertama kali Bligong sendiri mengenal dunia seni gitu ya, yang Bligong sadari. Kalau dari lahir kan belum sadar. Mungkin bisanya menangis. Tapi ini ketika umur 4 tahun. Nah, itu mulai melihat istilahnya Ajung dan Ibu yang memiliki sanggar itu di kapal ya, di tempat tinggal Bligong sendiri. Jadi setiap hari itu mungkin Selasa, Kamis atau Sabtu, Minggu gitu mereka latihan. Ya Bligong menonton gitu, menonton dan mencoba untuk meniru-niru, terutama pas tari baris gitu kan, coba-coba untuk meniru-niru. Akhirnya pas TK itu memberanikan diri ikut di belakang mereka. Nah, gitu. Ikut di belakang mereka, kemudian ya agak kanan maju kiri ikut, pokoknya mengilu-ilu gitu. Nah, tanpa disadari itu artinya setahun gitu ya udah bisa tari baris. Jadi umur 6 tahun itu pertama kali pentas. Gitu. Ingat dulu karena nggak ada kostum yang yang gede-gede. Zaman itu kalau sekarang kan udah banyak ya. Kostum baris cenik marlekat ada gitu ya. Tapi kalau sekarang ya kalau zaman dulu itu nggak ada. Satu Jadi ukuran yang besar untuk orang yang sudah besar. ya itu nggak ada. Gelungan kalau kita pakai zaman dulu udah masuk ke sampai bau gitu. Nah, cuman waktu itu Bligong tuh menari dengan pakaian Wiroyuda waktu itu. Karena pentas kan. Itu pertimbangan Ajung dan Ibu gitu. Pentas kan. Nah, akhirnya tertarik untuk mendalami lagi. Belajar sampai mengikuti perlombaan juga, dan Ajung waktu itu mungkin karena gini ya, karena agak bandel sedikit. Kalau Bligong itu agak bandel. Kalau sudah orang latihan, apalagi hari Minggu waktu itu. Hari Minggu itu pagi itu jamnya Doraemon. Jamnya Doraemon pasti bolos gitu. Pasti bolos. Nah, artinya nggak latihan kayak gitu, udah mulai play itu, kembali kartun gitu. Tapi lama-kelamaan Ajung menyadari bahwa mungkin dia dulu seorang pembimbing. Nah, dicarikanlah pembimbing. Waktu itu ada Daud Sanam dari Mambal juga dicarikan. Terus ada Pak Man Cerita. Itu dari kecil itu, kalau Bligong itu sama Pak Man dari kecil sudah dibimbing sama beliau. Nah, dari sana diajarin tari baris, belajar senam, tari jauh, di situ belajar kebiar duduk. Nah, mulailah lagi berkembang. Nah, dan dulu lagi Pak Surya kayak gitu. Ya, untuk tarinya. Kemudian ada beberapa karena Bligong itu suka tari kebiar duduk, dicarikanlah orang-orang yang memang berbakat. Ya, artinya orang-orang yang memang menekuni ya, expert di kebiar duduk. Siapa? Anak buahnya Mario, karena Bligong terobsesi dulu dengan tokoh Mario. Kenapa? Karena waktu lomba di gedung Mario itu tari kebiar trompong kan dapat juara. Nah, kemudian diputarkanlah video Mario di sana pas penyerahan pialanya itu gitu. Waktu itu gini ternyata kebiar duduknya aslinya gitu. Kok berbeda dengan yang sekarang gitu. Tapi inginnya yang seperti ini di mana adanya? Akhirnya Bligong sendiri menanyakan sama Ajung, di mana ada orang bisa menari kayak gitu gitu. Heboh mati. Artinya kasarnya kan begini. Artinya, gitu. Pasti beliau walaupun sudah meninggal, pasti memiliki murid. Muridnya pasti masih hidup. Yuk kita cari. Akhirnya mencarilah muridnya. Kayak Badro, Dr. Raja, gitu. Yang di Mangestel kayak gitu. Ini belajar Bligong khusus. Khusus belajar mencari stylenya. Akhirnya perjalanan ketemulah sama beberapa tokoh pelihatan. Nah, jadi disuruh ngayah ke situ, Bligong nari di situ, terus ditawarin, mau nggak ikut nari di Ancak Saji di Seko Gunung Sari namanya di sana. Oh mau gitu. Ternyata stylenya berbeda, gamelannya berbeda, gitu ya. Gamelannya berbeda. Di situ tertarik lagi untuk mempelajari lebih dalam pelihatan siapa. Nah, gurunya Bligong
Gung Bagus. Bagus. Ya, Gung Bagus Mandre. Nah itu adalah gurunya Bigung. Di sana Bigung belajar, digembleng sama beliau. Wah kalau itu memang pengajarannya luar biasa. Ya. Jadi kalau nyereksek ya harus nyereksek benar-benar sama seperti tadi lupa menceritakan almarhum Pak Murah Sparte. Nah, itu sangat besar juga jasanya bagi Bigung sendiri. Nah, itu juga keras sama metode pengajarannya keras gitu. Dikerikil nyereksek gitu. Nah itu sangat luar biasa. Tapi memang kalau kita nggak kuat ya sedih kadang-kadang. Tapi kembali lagi jiwa baris kita itu loh. Nah, itu harus dibangkitin gitu. Selain membentuk Perjuangan. mental, tapi juga membentuk mental. Betul. Secara nggak masuk kita harus kuat. Kalau memang benar-benar mau menjadi seniman itu harus memiliki mental yang sangat kuat di situ. Fisik juga harus kuat di situ. Makanya dengan semangat yang menggebu-gebu waktu itu panggil kan gitu ya. Akhirnya bisa gitu. Nah itu pengalaman. Kemudian masuk di Kokar mulai belajar untuk menggarap. Oh dari Kokar. Ya, gitu. Jadi Pak Desuryo juga banyak memberikan beli Parwate juga banyak memberikan gini caranya menggarap gitu. Termasuk Pak Dek Sumaryase. Ya, salah satu mentor kalian juga. Adik guru saya tuh akhirnya memberikan yang cara menggarap gini. Nah semua termasuk terinspirasi juga sama beliau tuh. Selain beliau tuh bisa membuat koreografi, langsung ke kostumnya gitu. Ya langsung ke kostumnya, langsung gamelannya itu, musiknya. Nah itu wah ini luar biasa nih gitu. Jadinya pas waktu SMA dapat pertukaran pelajar di Jogja. SMA itu dapat pertukaran pelajar ke Jogja situ. Nah di situ almarhum bapak angkatnya Bigung di situ Pak Mardi. Dia juga orang yang seniman yang luar biasa di sana. Punya sanggar yang namanya Wisnu Murti, selalu pentas di Prambanan itu. Itu mengikuti juga jejak beliau di sana. Beliau juga mengajarkan caranya menggarap begini. Beliau juga mengajarkan tari Jawa di sana. Itu. Nah, dan cara membuat kostum juga. Gitu. Nah itu beliau juga buat kostum sama dengan Pak Kadek Sumaryase. Sama juga wah ini kebetulan saya senang nih gitu. Akhirnya dari sana mulai terbuka wawasannya bahwa kita tuh di Bali harus memiliki pengetahuan yang lebih. Biar tidak fanatik dengan kesenian kita. Jadi dulu terus terang waktu pertama kali nonton tari Jawa itu tari Bedoyo yang waktu itu ingat di UNY panjang sekali durasinya, mungkin 1 jam lebih itu. Sempat ketiduran gitu. Iya karena berbeda sekali dengan alam kita di Bali gitu. Di Bali kan dinamikanya cepat, kalau di sana pelan sih. Nah, di situ mulai berusaha untuk memahami apa sih. Oh ternyata ketika kita menikmati Jawa itu harus dari sini. Dari dalam. Ya dari dalam. Nah itu situ yang saya dapatkan sendiri, yang Bigung dapatkan di situ. Nah, situ mulai lagi kembali mendalami. Akhirnya ya bisa beberapa tarian Jawa itu bisa. Nah itu termasuk gagahannya halus, putri. Nah, itu kan tiga karakter di situ. Itu yang Bigung pelajari. Berkembang lagi tahun 2006 masuk di isi Denpasar, tamat 2010. Nah kita singkat cerita dulu biar panjang. Kemudian kuliah di Jogja. Nah, sebenarnya pinginnya kuliah di Jogja awalnya. S1 di Jogja. Ya karena udah ada bekal kan, istilahnya SMA itu udah ada bekal tuh. Tapi karena waktu itu Jogja kena gempa. Tahun 2005 itu kena gempa gitu. Terus melihat kondisi kampusnya masih rusak kayak gitu. Waduh, biar di Bali dulu. Nanti S2-nya di situ. Akhirnya kesampaian kuliah di sana. Balik dari situ ujian. Nah, di saat ujian ini Bigung tuh ingin membentuk sebuah komunitas di situ. Pas ujian ini, setelah ujian S2 ini, di sini saya harus buat komunitas. Karena saya ingin memberikan sebuah wadah
kreativitas terutama generasi-generasi muda. Nah, karena pemikiran Bligong waktu itu, tradisi kita harus kuasai tradisi ya, sebagai dasar identitas kita. Tetapi pengembangan itu juga perlu sebagai kreativitas kita di sana. Antara identitas dan kreativitas itu ibaratnya kaki kanan dan kaki kiri yang harus berjalan seimbang. Makanya karena waktu itu banyak sekali sanggar tradisi. Nah, Pancarangit namanya yang kita geluti dari dulu itu. Ya. Nah, dari sana Bligong ingin memberikan pemahaman yang baru, pengalaman yang baru untuk generasi-generasi muda yang ada terutama di sekitar sana. Itu dulu. Nah, dan waktu itu memang kita itu tidak mengambil orang-orang yang jadi gitu loh. Ya, artinya membentuk ya. Ya, jadi kita lebih membentuk. Paling nggak ada waktu itu kita mengambil dari isi kayak gitu, tidak. Karena memang tujuannya adalah kita membentuk dari nol. Nah itu 2012 juga. 2012 ya. Nah, itu kemudian kita bentuk, kemudian 2013 mereka sudah mulai terbentuk gitu ya. Dan ada beberapa anak-anak yang memang siapa yang ingin bergabung di sini. Dengan catatan kita melihat dulu tradisinya harus kuat dulu. Ya. Karena kita tidak mau menghilangkan identitas, malah sangat ingin menghilangkan identitas Bali, merusak Bali, tidak mau. Gitu. Makanya dari itu Bligong sendiri dia mengajak beberapa teman-teman seperti Kevin nih, masuk Esa, Boseka ini. Karena sudah kita lihat ini proses tradisinya sudah kuat. Pasti gampang untuk dipengembangkan. Nah, gitu. Nah, jadi tujuannya pertama itu adalah harus jelas. Ya, ketika Bligong itu mendirikan Pancarangit itu tujuannya untuk apa? Satu, agar bisa tetap mempertahankan identitas. Dua, agar tetap bisa berkreativitas ya. Gitu. Terus ketika dia sudah ada identitas, kreativitas, otomatis dia memiliki kualitas. Ya. Nah, ini dari kualitas ini. Nah, impian Bligong dulu itu saya ingin mengajak teman-teman ini, adik-adik saya ini untuk keluar negeri. Itu tujuannya pertama sebenarnya. Itu obsesinya gitu. Obsesinya bisa nggak? Nah, banyak orang, nggak sedikit kok orang bos gede hayalannya, setinggi hayalan. Karena bagi Bligong kelas SMP itu sudah keluar negeri. SMP ke Cina waktu itu. Dan teman-teman kayak bengong gitu mendengar cerita, ingin sih luar negeri gitu loh. Nah, waktu itu Bligong udah berpikir, Rago dengan seni itu ngidam keluar negeri. Kita dengan seni itu bisa ke luar negeri. Nah, itu tidak harus kaya dulu. Benar, punya yang penting kita kaya dengan ilmu dulu. Ya. Berarti Bligong waktu ke Cina itu untuk menari waktu itu sama Pemda Badung waktu itu promosi wisata. Nah, habis itu Pancarangit 2013 itu kita sudah membuat suatu gelaran alam Wanelare. Nah, itu di Rangki waktu itu waktu 1 tahun kita sudah membuat gelaran itu. Nah, 2014 itu kita sudah diundang ke Malaysia waktu itu. Jadi kita membawa Ramayana inovasi. Itu Ramayana yang Bligong kolaborasikan antara gaya Bali dan Jawa. Itu pemusiknya waktu itu Mas Hanung Sudiko. Nah, itu kita bawa ke ke Malaysia di sana. Nah, itu kebanggaan Bligong yang pertama. Artinya, sudah akhirnya ternyata bisa kita tujuannya itu asalkan yakin dulu. Ya, yakin, harus berani dulu. Kayak baris harus yakin malu ya. Harus punya keberanian dulu. Yakin, pasti bisa.
Nah itu yang Beligung dapatkan di sana, akhirnya berangkat ke Malaysia. Kemudian ada beberapa lagi undangan-undangan kan, kayak undangan Barong ke Jepang, kemudian ke Australia, kalian. Pengalaman pertama keluar negeri sama Beligung. Nah itu Seru. itu kebanggaan itu ya. Jadi ketika bisa mengajak orang yang belum pernah gitu ke luar negeri menjadi saya tahu jadinya luar negeri itu suatu kebanggaan tersendiri buat Beligung gitu loh. Nah akhirnya ada juga Kanada kemarin kan. Nah ya seperti itu yang lain. Nah kemudian tujuan berikutnya adalah Pancar Langit. Dia tidak hanya menciptakan orang yang berkualitas di bidang apa, di bidang tadi, di bidang apa, tidak hanya begitu. Tetapi Pancar Langit dia memiliki orang-orang yang berkualitas di bidang mengkoreografi, jadi koreografer berkualitas. Itu yang harus dicetak. Makanya kalian tahu kan, jadinya kalau ada garap apa, bukan selalu Beligung yang menggarap. Pin garap ini, Sa garap ini, Gus garap ini. Coba kalian manajemenin ini, kayak gitu loh. Coba kalian atur, pokoknya caranya pamberes nih. Nah itu caranya mendidik. Jadi disitulah pengalaman itulah yang nanti akan kalian pakai bekal gitu. Nah itu ininya Beligung tujuan. Kemudian setelah menjadi koreografer yang hebat mereka nanti suatu saat akan membuat komunitas yang hebat. Jadi Beligung harapkan dari Pancar Langit ini akan muncul komunitas-komunitas yang hebat nanti. Nah itu harapannya. Makanya ketika momen seperti ini, yuk silakan berkembang. Nah, di mana di daerah masing-masing, berkembang dengan apanya, ciri khas kalian. Jika abo bekal yang ada di Pancar Langit itu keluarkan di daerah kalian, tunjukkan jati diri kalian. Tapi bukan berarti kalian itu sudah selesai di Pancar Langit, tidak ada seperti itu gitu. Ya, artinya Pancar Langit itu akan hidup ketika orang-orang ini masih tetap beraktivitas. Itu dia harapannya. Jadi nanti kita membentuk lagi, muncul lagi dia bergerak dia di daerahnya masing-masing. Itu muncul ya, disitulah pergerakan Pancar Langit. Itu tujuannya. Itu bukan berarti ini mendirikan komunitas ini, benjat nejak nih iya kan. Itu yang tidak sangat Beligung harapkan. Jadi justru dari sini kita akan istilahnya saling merangkul semuanya. Saling mengisi, termasuk yang lain. Kita tidak boleh berseteru atau berdendam atau bermusuhan dengan komunitas-komunitas lain, itu tidak boleh. Karena kita di seni itu adalah satu, manunggaling rasa. Kan itu. Bagaimana kita menyatukan rasa di sini? Itu yang terpenting. Kadang-kadang kan ada orang gara-gara lomba ya kan. Ya itu kan pemikirannya gini, kecil dalam kesenimanan. Gitu loh. Oke, kalian bersaing boleh, tunjukkan kualitas kalian, tunjukkan kreativitas kalian gitu. Tapi jangan sampai menjaga kuliah lomba. Kompetisi. Kompetisi. Itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah, ini musuhan grup A, grup B, ada komunitas A, komunitas B, musuhan nih. Karena persaingan tidak boleh begitu. Kita boleh bersaing dalam karya, tetapi dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam persaudaraan itu tidak boleh sama sekali pecah. Harus tetap terjalin ya. Betul. Biar tetap menunggangi rasa kan. Betul. Berarti dari perbincangan tadi, berarti Beligung sangat mendukung dengan adanya Naluri Manca ini. Sangat. Apalagi memang mereka ini sudah matang. Dari segi kualitas. Kalau sudah matang pasti akan diarahkan kok untuk ke sana. Gitu. Contoh Gonggiri kan, dia sudah matang, gitu loh. Tak suruh dia naik komunitas, nggak mau dia. Waktu awal-awal, dia nggak mau dia naik, nggak mau dia itu. Nggak. Akhirnya muncul angsa. Terus angsa itu dia pertamanya. Akhirnya sekarang menjadi lawat legong. Itu di Gianyar. Nah ini sangat luar biasa sekali. Kalau bagi Beligung, kamu udah pantas kok, belum, masih juga merasa belum. Nah, udah pantas, pasti sudah.
ya. Nah ini dah pembelajarannya itu. Jadi terbukti sekali. Apa buktinya? Buktinya sukses kok. Baru tahap pertama membuat Jaya Bayu ini sukses. Tapi sekarang kedepannya adalah tantangan kalian nih sekarang. Ya. Jangan di awal sukses, nanti di belakang terlena. Itu enggak. Harus lebih lagi, lebih dan lebih. Di situ adalah kebanggaan Bigung sendiri. Iya. Melihat apa? Melihat karya kalian yang luar biasa, melihat hasil kerjaan kalian yang luar biasa. Disitulah obatnya Bigung sendiri. Nah, di situ. Itu wah nih. Itu jalannya sekarang. Supaya nggak Tersentuh ya. Kita berubah. Oke. Iya. Dari yang tadi, jadi ketika kita meneliti tentang rekam jejak, ya salah satu beliau sendiri yang membawa kita dari naluri manca, beberapa teman-teman yang dulunya di Panca Langit nih memang mengenal dunia Nusantara. Benar-benar mengenal dunia Nusantara, bukan sekedar mengenal, tapi benar ada nilai ya, ada beberapa nilai yang terpenting yang menjadi sebuah landasan-dasar kita sebagai pembentukan karakter, kan seperti itu. Nah, cuman di sini mungkin ada beberapa Jung. Jadi ada beberapa ketika kita bicara tentang Nusantara. Jadi ketika kita berkesenian bernusantara kan gitu nih. Jadi dengan pengalaman yang Jung bilang tadi itu mungkin ada beberapa nilai yang bisa kita bahas di sini. Untuk teman-teman generasi yang lain terkait dengan seni Nusantara ini sendiri. Atau alam ini sendiri ya kayak gitu ya mungkin ya. Bagaimana tanggapannya terkait dengan itu? Dengan Nusantara itu ya. Jadinya kalau kita berbicara Nusantara ini kan otomatis keseluruhan di Indonesia ini. Sebenarnya kalau dulu itu yang katanya Malaysia, Brunei, Kamboja itu termasuk bagian dari Nusantara. Kalau kita ngomongin Nusantara ini di tanah Majapahit itu sendiri. Tapi yang perlu kita ambil di sana adalah persatuan itu sendiri. Kembali ke persatuan itu sendiri. Walaupun mereka ini berbeda, ya di Nusantara ini budayanya berbeda, kemudian kostumnya berbeda, apalagi bahasanya, keyakinannya berbeda, gitu. Tapi mereka kok bisa satu. Apa yang menyebabkan ini adalah rasa itu sendiri tentunya. Kalau tidak satu rasa, dia akan keluar dari Nusantara ini, gitu. Akan merongrong dia di sini. Makanya ini yang perlu kita ambil hikmahnya adalah persatuan itu sendiri. Walaupun berbeda, tetapi kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, Tangana Dharma Samawulo. Nah itu sebagai kita pegang sebagai dasar itu. Dan di sini tidak menutup kemungkinan kita mempelajari mereka dan mereka mempelajari kita. Contoh kayak Bigung pertukaran pelajar, gitu kan? Bigung dari Bali mempelajari Jogja, Jogja mempelajari Bali di situ. Dan tidak untuk kemungkinan untuk belajar di Kalimantan dan sebagainya. Di situ. Ini spirit ini yang kita ambil. Spirit dari persatuan Nusantara ini. Itu yang kita harus pegang erat. Makanya ketika kita tulus ya, itu yang penting dulu. Kita tulus untuk melakukan sesuatu. Alam di sana Merespon pasti akan merespon. Kalian buktikan sendiri di mana kalian pentas di Nusantara ketika nganyah itu pasti kalian mendapatkan sesuatu di situ. Karena terus terang kalau Bigung sendiri mungkin tidak akan bisa memberikan kalian bekal uang gitu. Pasti paling tidak bekal pengalaman. Karena pengalaman itu ilmunya ya tidak akan bisa kalian cari di mana-mana. Tidak ternilai. Itu yang Bigung bisa berikan bekal di situ. Dan dengan catatan apa yang ada di Panca Langit yang bagus diambil, yang jelek dibuang. Nah itu yang penekanan yang harus kalian pakai. Dan sampai sekarang itu kalian harus tetap istilahnya bagus ini sudah memiliki rasa healing gitu ya, rasa semangat, kemudian rasa untuk meningkatkan diri gitu. Yang penting belajar terus belajar itu sangat bagus sekali. Jangan cepat puas. Iya, jangan cepat puas gitu. Artinya ada apa yang kalian lakukan, tetap evaluasi kekurangannya di mana. Itu seperti pertanyaan Gus Eka tadi itu, artinya kalian itu belum puas sampai di sini. Apa evaluasinya? Nah,
itu kan sebuah pertanyaan ketika orang itu ingin maju sebenarnya. Ya. Ada beberapa yang tidak suka dengan Kritik. kritik. Pro dan kontra nih Robin ya. Oke, ada lagi satu yang masih kita belum ini. Nah, kita kan usia masih muda sekali yang membentuk sebuah kelompok ini. Nah, kita konteks dalam berkarya. Jadi yang kita kenal Jung itu mampu sekali memberikan uang dan tepat kepada orang juga dalam berkarya. Jadi beberapa ide-ide itu yang menjadi landasan dasar kita dan sampai sekarang masih kita bawa gitu. Jadi ada hal kreativitas yang dalam bentuk itu kan sebuah modal dalam sebuah penciptaan karya kan gitu ya, itu dalam sebuah modal. Nah mungkin dari progres dari pengalaman Jung Nike ketika menginjak sampai saat ini, apa sih yang benar-benar masih belum kita ketahui tentang proses-proses itu? Rahasia-rahasia penciptaan yang mungkin seperti itu ya mungkin Ya. bahasa dari yang Jung lihat sekarang dari juga Niki mungkin Sebenarnya setiap orang itu memiliki gaya, style. bukan style, artinya gaya untuk mereka berkreativitas. Ya. Nah itu tergantung hasil dari kreativitas mereka, itu tergantung dari wawasannya dan pengalamannya. Ya, ya. Makanya seperti yang Ligung katakan tadi, Ligung itu mengajak kalian untuk mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Ketika kalian menari di Gresik, oh seperti ini pengalamannya. Ketika di Purwasura, seperti ini pengalamannya. Ketika di Australia, seperti ini pengalamannya. Suka duka itu pasti ada. Setiap proses itu suka duka itu pasti ada. Nggak mungkin kalian bingung yakin ketika kalian berproses Jayabaya ini suka duka itu pasti ada. Entahkah kedek bersama, miyagan, gitu, selisih pendapat, gitu, emosi pasti ada. Nah, tapi bagaimana cara kita mengendalikan itu? Makanya tetap kembali ke manunggalin rasa. Kita satu rasa di sini untuk tujuan yang satu, yang sama. Kan itu. Nah ini jadinya yang terpenting itu adalah pengalaman itu pertama. Kemudian wawasan. Kalian tidak bisa hanya membaca buku aja, membaca buku, mencari ini tak akan bisa tanpa pengalaman. Gitu. Makanya ketika Ligung ini sejauh sampai sekarang ini karena dari pengalaman. Gitu, karena dari pengalaman. Oh ini pentas sini, nah, dari situlah. Jadi nggak akan habis. Tidak akan habis. Dan tidak pernah habis. Tidak akan semasif detak jantung ini berdenyut. Pengalaman itu tidak akan bisa habis. Iya. Setiap kita melangkah nanti itu juga menjadi pengalaman. Guru itu kan tidak harus orang. Ya. Pengalaman ada guru juga. Itu Experience the best teacher. Ya seperti itu kira-kira. Jadi itu hal yang mendasar ya. Itu adalah hal dasar. Kita untuk berbuat sesuatu. Ya mencoba itu paling penting kan gitu Ya, ya. Harus berani mencoba. Kalau kita nggak coba, ya mana tahu gimana kayak gitu ya. Jangan takut salah. Karena kesalahan itu juga sebagai Guru. Ya. Tahu ya. Kalau kita tidak pernah salah, kita tidak akan tahu kesalahan kita, gitu kan? Ya. Tapi jangan coba-coba untuk melakukan kesalahan. Jangan dilakukan itu. Oke, jadi yang ada tertarik dan pengen tahu nih, ada sedikit nih karena juga kebetulan habit ya, jadi kesukaan yang juga bicara tentang Pak Mario. Ya. Nah, Jung Niki kan yang suka sekali melihat ketika ngerompong waktu Balawakyo gitu. Jadi ketika membawakan style putra halus, kan gitu nih, kebiat rompong gaya kelihatan sempat pentas waktu PKB kemarin kan sempat kita lihat. Jadi pemahaman tentang Nike mungkin yang perlu kita tahu Jung, karena kita nggak sampai ke sana ya pemahaman tentang itu. Kemudian oke sekarang baris kan kita nggak tahu nanti ke depan. Mungkin saja itu menjadi ikon bisa kan gitu ya. Dalam keluasan kita berkreativitas mungkin seperti ini kan. Bisa diceritakan sedikit untuk ini kan? Untuk misalnya putra halus Ya. Seperti yang pengalaman yang tadi. Memang apapun yang kita lakukan itu memang dasarnya kita harus tulus dulu. Ya, niat, berani, yakin itu dulu. Kita memang harus sebelum kita melarikan apa itu misalnya kepala wakil kayak tadi. Kepala wakilnya di mana sih kekuatannya? Itu kan, jadi ada di tari, di
trombong, sama di vokal. Gitu. Jadi 3 itu harus kuat. Ya kalau Begong sendiri memang kelemahannya adalah di vokal. Itu kelemahannya di vokal pada waktu itu. Jadi itu yang kita genjot. Gitu. Nah, di luar Palawakil, misalnya apa? Misalnya Kebiar Duduk. Gimana sih karakter Kebiar Duduk itu? Kan stylenya banyak nih. Banyak. Stylenya banyak. Yang mana yang kalian mau nih? Ketika menarikan gaya pelihatan, kalian tidak bisa membawa style yang di luar itu, karena itu sudah terpatok. Walaupun di dalam diri ada jiwa improvisasi di situ. Oh, nggak bisa. Bisa, kenapa enggak? Improvisasi sendiri sebagai gaya sendiri, tapi ada beberapa pakem-pakem yang ada di sana yang harus kita ikuti. Contoh, nggak mungkin kan kalian mau menampilkan style pelihatan, kita pakai musik yang sekarang. Kalau yang sekarang kebiar dang ya, kalau itu kebiar deng. Kalau kebiar Duduk pelihatan itu kebiar deng dia. Jeng-jang kan ya jeng-jang gitu. Kalau di sini Gitu. Jadi berbeda sekali. Nggak mungkin kalian ketika mau menarikan style pelihatan tapi kalian pakai musik yang ada di sini, tidak bisa. Nah, itu harus kalian ketahui dulu, kemudian baru hayati. Harus benar-benar totalitas, itu intinya. Kalian harus totalitas melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah. Kayak sekarang kalian mau, ini komunitas, harus totalitas nih. Bangga kualitas nih, ya itu yang harus kalian pahami dulu, intinya totalitas. Iya. Begitupun juga menari barong. Nggak mungkin kalian itu ketika mau nari barong tuh Kebiar Duduk kalian bawa ke sini. Lepas barangnya. Nyereksek barongnya. Ngentung kancet barongnya kan nggak mungkin. Nah, makanya kalian harus pahami dulu. Ini saya dari barong nih. Posisi saya harus ini. Jangan lalu Kebiar Duduk. Nando. Sama juga ketika menari Jawa, kalian nggak bisa pakai Bali kalian. Gitu. Ketika misalnya sabetan, kan gitu misalnya. Ketika sabetan itu, kalian pakai Bali, gini ya. Pernah soal gini dah. Ini diketawain sama orang Jawa. Jadi ya, taruh dulu Bali kalian, masuklah ini ke tubuh kalian, itu masukkan Jawa ke dalam tubuh kalian. Berarti mengkosongkan diri ya misalnya. Iya. Berarti gelas itu kita ganti dulu airnya, baru kita. Itu caranya. Untuk lintas disiplin ya harus seperti ini kok yang pemahaman yang baru. Tuh, biar nggak jadinya campur aduk. Gitu. Kalau Jawa, menari Jawa, apalagi pakem, kan benar-benar harus masukin pakem ke situ, hilangin Balinya dulu. Gitu. Biar benar-benar kalian konsentrasi bahwa tubuh kalian ini sekarang Jawa gitu. Kalian harus sadari dulu, tubuh saya ini Jawa nih sekarang. Kalau kalian left ininya kalian, kesadaran kalian, Balinya kan muncul di situ. Nah itu, intinya kembali ke eling, kesadaran itu sendiri. Sadar kuncinya berarti ya. Karena emang benar sih, tiap pernah mengalami menari seperti itu menurut saya. Penempatan diri dalam sebuah aktor tari itu menjadi satu bentuk hal yang penting gitu. Biar dapat karakternya pasti kalau gitu Kebiar Duduk lah secara jauh gitu. Karena saya sering juga merasakan kayak banyak kok sekarang tuh. Kebiar Duduk cara baris tuh igalnya gitu. Ya. Di mana letak keluasannya? Penting itu juga. Penting sekali. Makanya harus disadari dulu tubuh itu seperti apa. Nanti dikira itulah yang benar. Nah itu hati-hati. Dalam artian dengan seperti itu kita harus seperti belajar dari satu pangsikan tuntas maka baru pindah ya. Ini harus tuntas dulu dia. Kalau fenomena sekarang nggak seperti nikah juga. Jadi ambisi dan ambek orang tuh terlalu tinggi ya. Jadi nggak, makanya jarang kita mendengar tentang jasa juga kan. Mungkin seperti itu ya bisa. Makanya kalau sekarang kan didukung kita dengan perkembangan teknologi. Ya. Kalau dulu seniman-seniman dulu itu dia pasti menguasai hanya beberapa tari aja. Spesialisasinya misalnya
Truno Jaya, spesialisasinya Truno Jaya, kebiar rompong ya. Bahkan ada muridnya Mario, dia khusus nih kebiar duduk aja. Cuman itu Khusus saja kebiar dulu duduk aja. Yang ini khusus kebiar rompong gitu. Berbeda padahal satu lumpun nih. Gitu. Jadi dia khusus kebiar duduk aja, mungkin karena dia menggabel sih bisa. Nah, ini khusus bang kebiar rompong, mungkin karena dia menabur juga dia kuasa. Ya. Ada juga yang dua bisa. Itu sangat menarik bagi Ligong. Kenapa kok ini khusus dikasih ini ya sama Mario? Kenapa ini? Nah, disitulah mulai kesadaran kita untuk mempelajari mereka lebih dalam. Gitu. Ya. Oh ini kendalanya ini. Mungkin di sana nggak ada gong dulu. Sedangkan di daerah itu mereka yang satunya, murid yang satunya ada gong di situ. Bisa dia pelajari. Bisa dia pelajari. Seperti itu. Seperti Kak Badra itu kan luar biasa ya. Dari mana kita Kak? Dari dulu. Oh. Bahkan dia bisa bisa nari itu. Sekarang nipuk dengan tukang kendangnya, dia ngendang gitu. Oh dari tahun berapa? Udah dulu. Udah berarti lama ya? itu bukan hal yang baru. Ketika dia menari kebiar karena dia bisa ngendang ya, bisa menggambel gitu ya. Langsung tukang kendang di sini, dia langsung mengenang kuri, belak, nah itu langsung mungkin nipuk ya tukang kendang gitu. Itu sudah dulu. Bahkan yang menurut penuturan beliau bisa nyereksek langsung ngekecok ke luar kursi ya gitu. Tak cos. Ya gitu. Tinggi sekali. Nah itu loncakannya. Tapi waktu itu beliau nggak bisa mencontohkan karena umurnya Ya, sudah 80-an hampir 90 umur beliau itu masih kuat sekali. Itu yang dan memang beberapa orang-orang sekitar situ mengatakan bahwa ketika beliau menari dulu loncakannya tinggi sekali. Nyereksek isi lompat nih. Ya, saya cok gitu Dua meja bisa, dua kursi bisa. Jangan kira nggak boleh digituin loh, artinya Kan ada beberapa hal yang itu teknik kan susah ya. itu. Bukan digituin, mungkin waktu itu dia adalah improvisasi mereka. Ya betul Ya, artinya itulah kekuatan mereka. Dan Pak Mario tidak pernah membatasi ini harus begini. Wah, dulu dah Seperti Betul. inovasi ya. Kalau Pak Mario begitu memang saklek begitu kan kita hanya mengenal satu Gaya. kebiar itu. Kenapa kok bisa ada Belang Singo biar duduk juga. Padahal beliau Belang Singo itu belajar otodidak. Oh Gitu. Belajar otodidak ketika dilihat ditonton oleh Pak Mario bagus lanjut Menjadi style Belang Singo. dan di sini. Gitu. Ketika diperlihatkan kenapa berbeda dia dengan kostumnya. Kenapa dia memakai baju. Sampai tahun 1930 itu. Nikah pertama sampai nikah. Ya sampai itu. Kenapa beliau memakai baju? Karena itu kan lingkungan keraton. Ya. Keraton yang memang megang di situ. Ya gitu. Di belakang Ya. Sampai Macam-macam. Tapi bukan sampai yang pertama kalau kebiar duduk. Ya. Tetap Mario kemudian Gustiwa Rangke dan beberapa murid-murid beliau di sana. yang ada di sana nih. Salah satunya sampai ke sendiri Iya, sampai itu ketika beliau di situ diundang ke kelihatan Mario, kemudian membuat reolek muncul di situ. Oleh pertama kelihatan. Pertama Gitu. Jadi munculnya oleh itu dari kelihatan dulu, baru sehingga berkembang ke sekarang. Oke ya, lah seperti sekarang contoh gitu ya. Mantap sekali. Nah, saya juga ingin bertanya nih gitu, Ligong sebagai seniman yang inovatif yang saya kenal, dari tanggapan Ligong ini kan pasti ada pro dan kontra. Nah, bagaimana cara Ligong untuk menanggapi dari sebuah perkembangan inovasi dari kesenian-kesenian ini? Ya, pro dan kontra sudah pasti ada. Ligong pun ketika menggarap suatu kostum gitu ya. Ya kostum waktu itu pernah dikritik keras oleh seseorang yang tidak Ligong akan ungkap di sini bahwa karya dari banyak cuma ini karya sampah, banyak karya dibilang penjual menjalan dan lain sebagainya. Ya nggak masalah, itu adalah
wawasan mereka. Karena bagi Bligong sendiri, Bligong ada tujuannya di sini, dan Bligong tidak merusak tradisi itu sendiri, justru kita kembangkan. Bukan berarti misalnya kita dari legong yang kita tarikan gitu dengan apa ya, dengan gerak yang berbeda, musiknya dia, geraknya berbeda, itu kan sudah menghancurkan tari legong itu sendiri, gitu. Dengan kostum yang berbeda, gitu. Nah, itu kan sudah menghancurkan tari legong itu sendiri. Sedangkan legong di sini membuat sesuatu yang baru yang terinspirasi dari apa? Misalnya kalau kostum besar itu yang dari ental itu terinspirasi dari masyarakat desa Kapal yang setiap 6 bulan itu pasti ramai dikunjungi orang di pinggir jalan. Itu sebenarnya. Karena waktu itu ada PKB itu lokal kearifan lokal yang diangkat. Jadi kebetulan waktu itu desa Kapal yang ditonjolkan di sana. Jadi ada yang namanya, kalau PKB itu kan pasti ada pelestarian, ya, penggalian dan pengembangan gitu ya. Jadi pelestariannya ya yang tradisi di sana yang dimunculkan waktu itu pawai PKB waktu itu ya, payas-payasan yang sudah pakem, ya. Terus penggaliannya adalah perang tipat itu sendiri di situ, penggalian budaya ya, ada perang tipat karena di Kapal pun memiliki perang tipat di sana. Terus ada pengembangannya apa dari kostum itu, karena memang di Kapal ada penjor, dari situlah inspirasinya justru. Kalau dibilang itu penjor berjalan, berarti kan harus ada kate, kemudian harus ada sambiannya, harus ada salahnya, terus berjalan begini ya, itu penjor berjalan. Sedangkan kalau ini jelas bentuknya sudah berbeda, bahannya yang sama. Tapi kalau kita berbicara masalah asli, dibilang ada yang bilang ada orang luar Bali ini, dia meneliti masalah Banten, dibilang Bligong ini merusak budaya, terutama Banten, sakralnya Bali. Ayo kita berbicara masalah penjor. Penjor itu apakah penjor yang dulu itu seperti yang sekarang? Yang sekarang ya. Kan sudah mengalami perkembangan ya. Mengalami perkembangan ya. Kalau dulu busung ya. Ambu gitu kan? Kan dari lontar, daun tal itu kan itu. Nah itu kalau memang dulu sederhana lagi. Kolong-kolong yang sederhana, kemudian ya paling sedikit, bahkan ada yang nggak pakai kolong-kolong, bahkan cuma pawo itu mana gini. Kan begitu. Isinya lengkap. Nah, kalau sekarang sudah kreasi, sudah bukan itu juga bukan yang kuno itu. Jadi penjor pun menjadi sebuah seni yang berestetika kan gitu. Ya, kalau semuanya punya pemikiran seperti itu, kapan kita mau maju dalam berkreativitas? Tapi ingat, identitas itu sangat penting. Yang identitas itu harus kita pertahankan sebagai identitas kita gitu. Yang mana yang bisa dikembangkan, walaupun misalnya kayak baris nih. Baris kalian kan ada baris pakem. Kalian kan tidak menjadikan baris pakem di sini, tidak merusak baris pakem, tapi terinspirasi dari baris itu sendiri. Jadi kalian membuat karya baris yang baru di sini. Bukan dari baris tunggal itu musiknya seperti itu kan obrak-abrik. Bukan. Kayak begitu. Ya, makanya hati-hati. Pasti pernah melakukan kesalahan kayak Bligong dulu pernah melakukan kesalahan, jujur aja, barong. Barong, karena di barong cek teman saja kini kanggo barong saya deh, motokan barong ikut di belakang itu ditaruh gitu, terus penek aja di pal itu, musuhi gitu, kayak barong saya jadinya. Nah itu nggak ada manfaatnya sebenarnya. Ada yang barong baru, barong pompong kayak. Ada yang barong baru gitu loh. Nah itu maksudnya, ya kan barong yang sudah pakem itu, ya kita begitukan gitu. Makanya waktu itu Enggalan sadar. Kenapa sadar? Karena waktu itu tenggak barong dulu. Pas menek ulung tenggak barong sih, tenggak Bligong sih. Tenggak anu ikut sih. Dulu tenggak ada ye, tenggak langsung itu jelek gitu. Iya. Karena menegar nih gue, enggak, anak gue menek batis ulung. Lah. Dulu tenggak barong. Nah, itu jadinya nggak ada anunya manfaatnya. Nggak ada Ya, makanya pernah kok melakukan kesalahan. Gitu. Ya makanya
untuk berikutnya dot ngai barong pang bisa mengecok itu sampai itu gayen baru barong pom nyen penari ini nih. Ya dari sana saya dapat gini ya apa namanya pengalaman itu meninggal kalau gitu. Bat apal meninggal. Gede nata apa lagi nih? Bagus. Ya, jadi luar biasa sekali nih ya mengenal juga salah satu tokoh Ibu sendiri, terutama dari mengupas rekam jejak ya dari berkesenian di tradisi sebagai identitas dan kreativitas sebagai bentuk pengembangan ya untuk mencapai sebuah kualitas kan gitu nih. Nah itu pesan yang bisa kita dapat di sini. Oke, terkait dengan kostum, tadi kan tentang sebuah inovasi di sana kostum, dan Jung sendiri di sini kostum ini kan berprestasi udah tingkat kancah nasional dan internasional ya kostum yang dibuat. Nah mungkin kita bicara tentang sebuah karya pertunjukan dengan inovasi kostum. Bagaimana sih pengolahannya dan seberapa penting sih itu menjadi sebuah identitas karya? Oke, sebenarnya masalah itu kan banyak orang, wah foto kostumnya bos aing, apa itu kostumnya terlalu miskin. Kan ada begitu. Ada ya, ungkapan. Termasuk ketika Ligong ujian aja, waktu ujian S1 hanya memakai celana, selempot, topeng, kipas selesai. Gitu. Oh iya. Tunggal itu ya banyak yang menyebutkan apa gak itu karya miskin gitu ya. Miskin katanya. Iya, nggak masalah. Itu tergantung konsep. Ya. Itu dia mau memainkan apa di sana. Dia ingin menonjolkan kalau tari itu kan dia unsurnya utamanya adalah gerak. Memang gerak. Yang kedua apa? Yang bentuk dia kostum kan sebagai identitasnya dia, kemudian ada musik kan itu yang membentuk dia. Jadi identitasnya. Nah ini maunya apa nih? Mau menonjolkan apanya? Mau berbicara lewat apanya? Lewat geraknya yang ingin ditonjolkan melalui simbolik gerak, apa melalui simbolik kostum juga ada? Apakah suasana musik? Nah kan begitu. Itu dasar. Itu dasar penciptaan juga ya. Iya, dasar penciptaan juga. Kalau memang dia konsepnya sederhana gitu, ya silahkan, sah-sah saja. Oh saya ingin mengangkat ini, tidak perlu harus kostum besar, harus begini, nggak masalah. Tapi besoknya kalau ada ini, saya ingin menonjolkan aspek kostumnya di situ, ada koreografinya di situ, itu modal. Itu modal. Beda lagi, jadi identitasnya di kostum sudah jelas. Tidak mungkin dia kalau menggambarkan Rahwana, kostumnya Sito. Iya. Kayak gitu. Ya, jadi identitas juga itu. Nah, itu yang harus benar-benar kita pahami. Itu karakter terutama. Ya, karakter. Oh, ini Hanoman keluar. Hanoman keluar. Cok. Contohnya barak bajunya. Ya, tambah merah bajunya. Bukan gitu. Tapi kalau di Jawa dia berbeda budayanya. Sugriwa dan Subali itu kuning kalau nggak salah warnanya. Itu. Kalau kita Sugriwa dan Subali di sini ya. Hanoman tetap putih. Itu sudah. Nah, simbol-simbol budaya inilah yang harus kita pelajari sebelum kita berkreativitas. Ya, nggak salah ya. Ya, tetap pertimbangannya adalah deso kalau tetap itu. Yang kita pertimbangkan, kita mau menggarap apa nih? Pasti tempat dulu kita lihat. Akan berbeda ketika menggarap di Ardo Chandra dengan di Kesiranau akan berbeda dengan menggarap di Angsoka itu akan berbeda karena satu lebarnya berbeda gitu kan. Itu harus kita pikirkan, itu desa tempat harus kita pikirkan. Kemudian waktu siangnya apa malam. Ya, siangnya apa malamnya. Kalau siang otomatis kita akan menggunakan penerangan alami. Kalau malam ada lighting di sana. Itu kita bisa permainkan di situ. Itu kita pertimbangkan dari dini dan jenkene. Gitu. Itu dari segi color. Nah, terus dari color juga durasi. Ya, biar tidak kepanjangan, biar tidak kependekan, manis, pas ya. Gitu. Nah, di situ. Nah, kemudian baru situasi atau keadaan. Gimana keadaan di sana? Ketika kita menari di misalnya contoh ketika kita menari di Bali seperti ini yang cewek nggak pakai ini di sini nggak masalah.
Tetapi ketika kita menari di Brunei itu nggak boleh, Harus tertutup ini harus semua. tertutup. Penyesuaian Itu Penyesuaian, ya. harus menyesuaikan. Tetap bisa kalau patrol. Bisa terpakai di sana. Ya. Itu yang kita harus ini. Misalnya, oh di Karangasem seperti ini, terus di Badung seperti ini, di Negara seperti ini, di Belen akan berbeda. Dia punya dia yang namanya desa Kalepatre masing-masing. Gitu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum menggarap. Oh ini nanti tampilnya di Araya. Oh ini sekian orang cukup di sini. Kalau terlalu banyak nanti kepenuhan kelihatan. Nah, itu pertimbangan. Ya. Itu pertimbangan tempat. Itu nggak pernah terpikirkan ya fotografer ke jarang-jarang kayak Ya, sekarang. yuk garap selesai sampai di panggung, baru berpikir baru berubah. Gitu. sering terjadi. Itu observasi tempat penting. Nah itu jadi PR ya, itu jadi PR kita. Misalnya kalian mau buat acara di open stage, seberapa luasnya, terus kondisinya seperti apa, datar atau apa tidak gitu. Kemudian cuaca. Nah itu yang harus kalian pikirkan. Kalau hujan, antisipasinya seperti apa? Kebetulan kita dulu kan pernah. Ya. Water is life. Ya, ya. Hujan jalan. Oh, Master Islam. Karena water. Kalau water. Enggak, Bali biasa itu water. Watak, tekanan watak. Kalau Master Islam soalnya makanya Ya itu. tetap jalannya. Oke, luar biasa sekali. Nah, terus Ricky juga Jum, tadi apa yang menjadi harapan tadi ke menjadi motivasi juga kita ya. Ya, Punya goals. Goal Cita-cita. ya, Itu capaian. tujuan itu harus jelas gitu. Mm-mm. Nggak bisa kalau kita membuat suatu keputusan, nah jalan-jalan gitu, nggak bisa. Ya. Tidak. Harus punya apa goalnya kalian di sini. Tak begini itu baru jelas langkahnya itu. Jelas. Ya, karena pengalaman Jum sendiri membangun Bacaan itu kan nggak gampang ya, gitu ya. Betul. Banyak yang Menyatukan pikiran itu akan susah. Hmm. Banyak orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jangankan 5, ini 5 nih di sini dari manja. Ya, 3 aja susah, 2 aja susah. Kita sendiri aja susah loh. Memahami diri kita sendiri dari pemikiran kita itu kadang-kadang muncul ragu-ragu dan sebagainya. Ya, apalagi nanti banyak orang gitu. Baca lagi 200 orang anggotanya berbeda-beda nggak? Pengang sih gak usah di ketua. Kan gitu. Tiba-tiba Uyut di grup ting ting. Saya nggak ada balas nih. Kayak gitu. Ya itu nggak usah disebut. Tapi diucapkan aja. Tapi di sana serunya itu yang membentuk bahkan Iya. membentuk saya khususnya ya kemarin itu artinya membentuk tiang dalam kombinasi kekuatan mental mental baja mental baja di sana. Oke, jadi tentang mengupas proses dalam karya rekam jejak dan ada tadi tentang yang namanya Pak Mario, nah itu sangat menarik juga yang kita dapat. Oh ya, tapi ya setelahnya terkait dengan otodidak tadi, Bu Nabi maksudnya itu bilang semua. Oh, Apa yang kalau Digung sendiri itu tidak tahu lebih pastinya ya, tapi yang memang didengar-dengar dan penuturan dari Kak Badre juga gitu, bahwa beliau itu memang menarikan tari Kebiaruduk terinspirasi dari Mario. Dia belajar sendiri, nggak ada yang mengajarkan beliau, karena sebenarnya kalau kita berbicara masalah Kebiaruduk itu kan gaya itu ya, artinya kebanyakan improvisasinya dia, kebanyakan baru-barulah dibuatkan pakem gitu. Karena kalau buktinya apa? Ayo kita buktikan kalau itu adalah tari improvisasi gitu. Bukan berarti improvisasi spontanitas itu berbeda ya. Jadi gimana bentuk tubuh orang itu kan berbeda ya. Ketika Mario mengajar di Bangester agak pendek deh Kak, itu misalnya, dia tidak akan bisa mereng keras begitu seperti Mario. Mungkin untuk gini ya abah nih. Tetapi ada beberapa memang ciri khas yang masuk kayak sabetannya ini. Nah itu ada itu. Nih itu. Ini semua masuk di situ. Ada semua di muridnya Mario itu ada. Gitu.
siapapun dimanapun Ya, tetap ada tetap ada kasnya itu. Ini tetap ada kasnya ini yang Bligong pelajari sama Kak Raja, kemudian siapa namanya Kak Badre itu ada itu di situ. Oh, berarti ini persamaannya. Perbedaannya apa? Faedahnya kan berbeda. Gitu. Terkadang gendengnya pun berbeda gitu. Gitu. Pernah tidak sama dengan sekarang ini gendengnya. Pernah Bligong tuh menemukan mereka berdua. Bernostalgia lah mereka di situ. Siapa? Kak Mangesto sama Kak Lukluk. Oh. Nah, ini bernostalgia mereka bahwa gini sana gendengnya pindah. Gini gendeng coba kan tepat aja Kak Lukluk gitu. Coba lupa ya. Berbeda sebenarnya. Kalau kita mau meneliti lagi lebih dalam lagi, ternyata bukan seperti yang sekarang. Ada lagi gendengnya gitu. Kalau di perlihatkan dipakai kebiarnya dipakai ya. Ya. Tuh ininya. Oke, luar biasa. Karena tarian itu soalnya menjadi khas saja, artinya tingkat tekniknya juga ini di Bali, terus jadi ada tarian yang duduk nih kan yang membuat khas. Karena di sana kita juga ada tertarikan tentang itu. Luas nih menjadi prinsip kan kita nih, fleksibilitas kita dalam berkreativitas kan itu yang dialami. Nah, mungkin di komandan sih dari tiang latihan bisa dilanjutkan ke Mia. Cuman terkait dengan Nika, mudah-mudahan kedepannya Niki yang kita harapkan adalah naluri kita bisa memancar sampai ke langit. Nah, itu dia. Dari antara naluri mancar dan mancar langit nih kan. ya. Pasan nih kan. Semakin memancar kalian, ya itu akan semakin bangga Iya. sendiri. Jadinya sekarang tunjukkanlah kekuatan kalian, dedikasi kalian melalui kerendahan hati itu. Ya, tidak boleh kalian tuh terlalu ambisi boleh, terlalu ambisi apapun yang berlebihan di sini pasti tidak akan. Ya, betul. Bagus. Arah untuk kesehatan, oke. Lebih deh oleh. Satu sloki, dua sloki, oke untuk kesehatan. Ya. Lebihan mabuk. Apapun yang berlebihan memang tidak baik. Ya. Makanya sekarang kalian tetap ya berkreativitas, tetap dengan jiwa barisnya kalian, jiwa kesatrianya kalian, jiwa patriotnya kalian untuk maju itu. Nah, itu sarannya Bligong. Pesan-pesan. Ya, harus tulus, yakin, berani. Harus ada di dalam diri, tulus, yakin dan berani disertai dengan rasa bakti kalian. Bakti dengan orang tua itu pertama, bakti dengan guru gitu. Bakti dengan alam Desa Yang Widi, daerah kalian sendiri itu jangan sampai dilupakan. Tuh. Luar biasa sekali pemaparan dari Bligong dari awal sampai akhir. Banyak ada pesan dan kesan yang diberikan bukan hanya untuk naluri manca tapi juga untuk teman-teman di rumah. Ya, sudah diberitahu bagaimana untuk berkarya, bagaimana untuk menciptakan karya, bagaimana kiat-kiat untuk melahirkan suatu karya, dan Bligong juga secara tidak langsung memberikan semangat dan spirit kepada kita dari teman-teman di manca dan juga teman-teman di rumah. Bagaimana kita tetap harus berkarya di dalam kondisi apapun. Dan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga terima kasih banyak kepada Bligong yang sudah memberikan ilmu-ilmunya serta pengalaman-pengalamannya dan membagikan kepada teman-teman semua. Dan saya mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada salah kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Salam bangkit, salam budaya, Om Santi 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 Om. Salam dulu ya, salam dulu terakhir. Salam bangkit Jayabaya gitu nih. Salam bangkit Jayabaya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Santi.